Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ya, kita pelajari awali dari proses masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia. Ini ada beberapa teori ya. Teori yang pertama adalah teori Gujarat. Agama Islam yang ada di Indonesia ini berasal dari Gujarat, India. Buktinya, ini ditemukannya adanya batu nisan Malik Al-Saleh, kemudian Sultan Samudra Pasai. Kemudian ada teori Mekah. Pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad 7 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Kemudian juga ada teori Persia. Agama Islam dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad 13. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara di Bengkulu dan Sumatera Barat, yaitu upacara Tabuik. Kemudian untuk jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia, ini ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan tasawuf. Kita bahas yang pertama yaitu perdagangan. Para pedagang menjalin kontak dengan para adipati wilayah pesisir dan perlahan-lahan masuk ke lingkaran pusat istana. Perkawinan, para pedagang ini menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan, adipati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Sedangkan pendidikan, para ulama dan mubalik menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Kemudian melalui tasawuf. Ajaran ini mudah berkembang, terutama di Jawa, karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu. Selanjutnya melalui jalur dakwah. Nah, ini penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah yang disebut juga Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik datang ke tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi. Kedatangannya dianggap sebagai permulaan masuknya Islam di Jawa. Kemudian yang kedua ada Sunan Gunung Jati. Dikenal juga dengan nama Syarif Hidayatullah atau Falatehan. Berjasa menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Ia kemudian menjadi panglima angkatan perang yang bertugas menguasai Sunda Kelapa dan Cirebon. Selanjutnya yang ketiga ada Sunan Ampel. Sunan yang lahir tahun 1401 Masehi dengan nama asli Raden Rahmat. Ini merupakan pendiri pesantren Ampel Denta, Surabaya, dan juga salah seorang pemprakarsa pembangunan Masjid Demak. Selanjutnya, yang keempat, ini ada Sunan Giri. Sunan bernama asli Raden Paku ini adalah seorang santri Sunan Ampel. Ia mendirikan pesantren Giri. Ia juga dikenal sebagai seniman yang menciptakan gending Jawa, Asmorondono, dan Pucung. Kemudian ada Sunan Bonang. Sunan dengan nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim. Ini juga seorang seniman yang menciptakan gending Jawa, Bonang, dan Durma. Kemudian yang keenam, ini ada Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Raden Jafar Sodik. Sunan Kudus banyak berguru pada Sunan Kalijaga. Ia toleran terhadap budaya setempat, terlihat dari arsitektur Masjid Kudus. Kemudian ada Sunan Kalijaga yang ketujuh. Nama aslinya adalah Raden Said. Dalam penyebaran agama Islam, ia memanfaatkan media wayang
yang sudah sangat dikenal masyarakat sejak masa pra-aksara hingga masuknya Hindu-Buddha. Selanjutnya yang ke-8, ini ada Sunan Muria. Sunan dengan nama asli Raden Umar Said, ini adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia tinggal di kaki Gunung Muria, Jawa Tengah. Salah satu hasil dakwahnya lewat seni adalah tembang sinom dan kinanti. Kemudian yang ke-9, ini ada Sunan Derajat. Sunan dengan nama Maunat Saripudin, ini menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur. Ia dikenal berjiwa sosial karena sangat peduli terhadap kaum miskin dan duafa. Ia menciptakan gending Jawa, pangkur. Selanjutnya, jalur selanjutnya adalah melalui kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, kemudian gamelan oleh Sunan Bonang. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak hilang tetapi berakulturasi. Nah ini, bonang adalah sederetan gong kecil yang menjadi salah satu instrumen penting dalam gamelan. Ini ya, bisa dilihat di gambar. Oke, selanjutnya kita bahas terkait dengan Kesultanan Samudra Pasai. Samudra Pasai atau Samudra Darussalam adalah kerajaan pertama di Nusantara yang menganut agama Islam. Letaknya di pantai utara Sumatera, Aceh, kemudian dekat dengan Perlak, Malaysia. Ini ya, ini petanya bisa kalian lihat. Kemudian kesultanan ini didirikan oleh Meurah Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267. Kesultanan ini mencapai masa keemasan pada masa Mahmud Malik Az-Zahir, memerintah pada tahun 1326 sampai 1345. Aktivitas perdagangan di Pasai berkembang pesat. Pasai menjelma menjadi pusat perdagangan internasional. Ini ada gambar terkait dengan letak Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai runtuh setelah ditaklukkan bangsa Portugis tahun 1521. Kemudian pada tahun 1524, wilayah Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Selanjutnya adalah Kesultanan Aceh tahun 1507 sampai 1903. Letaknya di Aceh Raya, sekarang Aceh Besar. Didirikan oleh Ali Muhayyad Shah tahun 1496. Di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Muhayyad Shah. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636, Aceh mencapai puncak kejayaannya dengan wilayah kekuasaan meluas dari Delhi sampai ke Semenanjung Malaya. Selanjutnya, sepeninggal Iskandar Sani, Aceh mengalami kemunduran. Faktor utamanya adalah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai jatuhnya Minangkabau, Siak, Tapanuli, dan Mandailing Delhi, serta Bengkulu ke tangan Belanda. Selanjutnya adalah Kesultanan Demak, ini tahun 1500 sampai 1568. Didirikan oleh Raden Patah di Bintara, pesisir utara Jawa Tengah. Kemudian untuk Raja Demak, ini ada Raden Patah, lalu ada Patih Unus, kemudian ada Sultan Trenggono, selanjutnya Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Pada masa Sultan Trenggono, memerintah ini pada tahun 1521
sampai 1546. Demak berkembang pesat, wilayah kekuasaannya meluas sampai ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya ini menjadi Sultan Demak pada tahun 1568. Kemudian memindahkan ibu kota dari Demak ke Pajang. Sepeninggal Joko Tingkir, terjadi perebutan kekuasaan yang menyebabkan berakhirnya Kesultanan Demak. Nah, ini wilayah Kesultanan Demak, ya. Demak, ya, ini Demak. Selanjutnya adalah masyarakat Demak. Ini menjalankan kehidupan dengan berpedoman pada ajaran agama Islam. Kemudian kaum ulama, termasuk Wali Songo, ini menempati posisi terhormat, berperan sebagai penasehat raja. Sedangkan kerajaan Demak ini termasuk kerajaan agraris dengan hasil utamanya beras, sekaligus kerajaan maritim karena aktif dalam kegiatan pelayaran perdagangan antar daerah. Nah, ini gambar ini adalah peninggalan dari Kesultanan Demak, yaitu Masjid Demak. Kalau dilihat dari bangunannya, ini atap dari Masjid Demak ini tumpang 3, ya. Ini sebagai salah satu bentuk akulturasi agama Islam dengan agama Hindu. Kemudian ada Kesultanan Mataram. Ini pada tahun 1586 sampai 1755. Terletak di Kota Gede sebelah timur Yogyakarta. Kemudian pendirinya adalah Ki Ageng Pemanahan. Di bawah pemerintahan Sultan Agung tahun 1613, Mataram mencapai puncak kejayaannya. Pada tahun 1615, Sultan Agung memulai ekspansinya. Penaklukan baru berakhir pada tahun 1625, setelah hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram, kecuali Banten, Cirebon, Blambangan, dan Batavia. Nah, ini ada gambar petanya. Di sini bisa kalian lihat terkait dengan pusat dari kekuasaan Kesultanan Mataram yang berada di Kota Gede sebelah timur Yogyakarta. Kemudian pada masa pemerintahan Paku Buwono III, wilayah Mataram ini dibagi dua, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Ini pada tanggal 13 Februari 1755. Kemudian beberapa rajanya, ini ada Ki Ageng Pemanahan, kemudian ada Raden Mas Jolang tahun 1601 sampai 1613. Kemudian ada Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kemudian ada Sultan Amangkurat I tahun 1645 sampai 1677. Kemudian untuk struktur masyarakatnya ini terdiri atas kelompok raja, kaum bangsawan, kemudian ada golongan elit, golongan non-elit, kemudian golongan hamba sahaya. Kemudian untuk struktur wilayah kerajaan Mataram, ini ada Nagari Ngayogyakarta, kemudian ada Negara Agung, kemudian ada Mancanegara. Kemudian untuk komoditas perdagangan utama kerajaan Mataram adalah beras, gula, kapas, kelapa, dan palawija. Nah, ini ya peta dari Kesultanan Mataram sebelum tahun 1613 ya. Ini yang berwarna oranye tua ya, ini. Kemudian
Yang oranye muda ini adalah wilayah ekspansi Kesultanan Mataram pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo tahun 1613 sampai 1645. Kemudian dengan adanya perjanjian Giyanti, maka wilayah Mataram ini terbagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Nih, pada tanggal 13 Februari 1755 diadakan perjanjian Giyanti, Karanganyar, Jawa Tengah. Berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Kemudian pada tahun 1757 ditandatangani perjanjian Salatiga. Ya, Salatiga. Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi tiga, yaitu Kasultanan Yogyakarta, kemudian Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegaran. Kemudian pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Ya, ini sengaja dilakukan oleh Belanda agar memecah Kesultanan Mataram. Kemudian selanjutnya adalah Kesultanan Banten. Ini pada tahun 1526 sampai 1813. Kesultanan Banten ini terletak di Banten Girang, sebelah barat Kota Serang, Banten. Ini kalau kalian lihat di peta ya, Kesultanan Banten. Ini pusatnya Banten Girang. Kemudian untuk rajanya, ini ada Maulana Hasanuddin, kemudian ada Maulana Yusuf, ada Maulana Muhammad, kemudian ada Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir, kemudian Sultan Agung Tirtayasa, lalu Sultan Haji. Nah, ini Banten, Kesultanan Banten ini mencapai kejayaannya ketika dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mengalami masa kejayaan. Ini tahun 1651 sampai 1692. Sebagai Kesultanan Maritim, Banten semakin mengandalkan dan mengembangkan perdagangan. Kesultanan Banten resmi dihapuskan pada tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles. Kemudian Banten ini sebagai pusat perdagangan internasional, terutama sejak Malaka dikuasai oleh Portugis. Masyarakat Banten terkenal dengan ramah dan terbuka terhadap para pedagang asing. Kemudian komoditas ekspor utama Banten adalah lada dan beras. Kaum ulama ini mempunyai posisi yang sangat penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Ini ya, gambar dari Kesultanan Banten. Selanjutnya, terjadi konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya yang bernama Sultan Haji. Konflik tersebut terjadi karena intervensi dari VOC. Sultan Haji menjalin hubungan baik dengan VOC yang membuat Sultan Ageng Tirtayasa kecewa. Kemudian pada tanggal 14 Maret 1683, Sultan Ageng tertangkap lalu ditahan di Batavia. Nah, ini bekas dari Kesultanan Banten. Ya, gambarnya bisa kalian lihat. Selanjutnya adalah Kesultanan Gorontalo atau Makassar ya. Pusat pemerintahannya berada di Makassar. Beberapa rajanya ini ada Tumaparisik Kalona menjadi raja pertama kerajaan Gorontalo. Kemudian Raja Gorontalo pertama yang memeluk Islam adalah Mangarangi Daeng Manrabia yang bergelar Sultan Alauddin. Ini ya, gambar dari
Kesultanan Gua Talo, ini pusatnya di Makassar. Selanjutnya adalah Kerajaan Gua Talo ini mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1669. Kemudian ketika Perang Makassar tahun 1666 sampai 1669 membuat Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya. Ini tanggal 18 November 1667. Dan akhirnya BOC berkuasa penuh atas Kerajaan Makassar setelah menghancurkan perlawanan Mapasomba. Nah, ini gambar Sultan Hasanuddin. Ini ada dalam perangko tahun 2006 ya. Kemudian kaum ulama dan kaum bangsawan memiliki peran penting dalam masyarakat Kesultanan Gua Talo. Kemudian masyarakat Gua Talo ini mengenal pelapisan sosial yakni anak karung atau karaeng, kemudian tomaradeka, kemudian atta. Dalam mengatur perdagangan, Kerajaan Gua Talo mempunyai hukum niaga yaitu Ade Aloping Loping Bicarana Pabahiye. Kemudian untuk barang dagangannya adalah rempah-rempah, cendana, cangkang, penyu, dan beras. Selanjutnya ada Kesultanan Ternate dan Tidore. Nah, ini petanya bisa kalian lihat ya. Untuk Ternate, ini Ternate wilayahnya. Kemudian ini Tidore ya. Ini wilayahnya. Ternate ini terletak di Pulau Gapi, Kepulauan Maluku. Kemudian rajanya adalah ada Bab Masyur Malamo. Kemudian ada Sultan Zainal Abidin dan Sultan Babuah. Untuk menjaga kepentingan dagangnya, Kerajaan Ternate membangun persekutuan yang disebut Uli Lima. Persekutuan 5 saudara yang terdiri atas Bacan, Obi, Seram, Ambon, dan Ternate, dengan Ternate sebagai pemimpinnya. Kerajaan Ternate dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1603, Portugis dan Spanyol kembali masuk ke Maluku untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Ternate meminta bantuan VOC. Kemudian Tidore, ini terletak di Tidore, Maluku Utara, dengan pusat kerajaan berada di daerah Gamtina. Lokasi ibu kota kerajaan kemudian dipindahkan ke Rum, Tidore Utara yang diapit Tanjung Mofugogo dan Pulau Maitara. Kemudian untuk rajanya di sini ada Cirilis Yati, Sultan Jamaluddin, kemudian ada Sultan Mansur, kemudian ada Sultan Nuku. Pemimpin kerajaan Tidore ini dipilih berdasarkan usulan dari perwakilan 4 marga besar. Polaraha. Kemudian Kerajaan Tidore ini menjalin persekutuan Ulisiwa yang terdiri dari Makyan, Jailolo, Halmahera, Pulau Raja Ampat, Kai, dan Papua dengan Tidore sebagai pemimpinnya. Kemudian penduduk Tidore adalah penganut Islam yang taat menjalankan ibadahnya. Kemudian masyarakat Tidore ini memiliki bahasa daerah yang disebut bahasa Tidore. Nah, sekian untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.